Selamat datang kembali di Eksplorasi Mendalam kita. Hari ini kita bahas satu tantangan yang, klasik banget ya di dunia bisnis, tarik-menarik antara keseluruhan versus bagian. Ini kita ambil dari bab 4 buku The Three Tensions. Betul sekali. Tujuan kita nih, mencoba ngerti gimana sih caranya perusahaan bisa, bikin tiap unitnya makin hebat, tapi sekaligus juga dapat untung maksimal dari kerjasama sebagai satu tim besar gitu. Sumber kita kali ini dari riset dan juga wawancara para CEO loh. Iya, dan ini penting. Ini bukan cuma urusan level direksi aja. Sama sekali bukan. Ini tantangan buat semua manajer di semua level. Pertanyaannya itu, gimana Anda bisa dapat performa terbaik dari unitnya dan dapat sinergi grup? Tanpa harus mengorbankan salah satunya. Susah kan? Iya juga ya. Kayak mau dua-duanya sekaligus. Oke deh, kita coba bongkar ya. Jadi intinya, ketegangan keseluruhan versus bagian, ini soal menyeimbangkan dorongan buat kinerja hebat di tiap unit, itu bagiannya, dengan kebutuhan untuk, hasil kolektif yang kuat itu keseluruhannya. Nah, untuk paham ini, ada dua konsep kunci nih. Pertama, nilai vertikal. Ini nilai tambah yang didapat satu unit dari, katakanlah, pusat korporat. Bisa arahan strategis, target, pokoknya nggak tergantung unit lain. Oke, itu nilai vertikal. Terus yang kedua? Yang kedua, nilai horizontal. Nah, ini nilai tambah yang muncul dari koordinasi antar unit. Misalnya, mereka berbagi sumber daya atau berbagi pengetahuan. Tentunya setelah dikurangi biaya koordinasi dari pusat ya. Oke. Contohnya ada nggak biar lebih kebayang? Ada. Coba lihat bedanya Omnicom sama WPP di industri komunikasi pemasaran. Oh ya, Omnicom dan WPP. Gimana tuh kaitannya? Omnicom itu lebih fokus ke nilai vertikal. Jadi unit-unitnya dikasih otonomi besar banget. Sementara WPP, mereka lebih menekani nilai horizontal. Koordinasinya kuat antar unit, ada layanan bersama buat rekrutmen, IT, properti, berbagi pengetahuan gitu. Jadi kelihatan banget ya beda strateginya. Yang satu bebas, yang satu terkoordinasi. Betul, pertaruhan strategis yang beda. Tapi yang menarik, atau mungkin agak bikin khawatir nih, riset di buku ini nunjukin kalau banyak perusahaan justru, gagal nambah nilai di kedua arah ini loh. Gagal? Gimana maksudnya? Jadi sekitar 55% perusahaan multidivisi yang diteliti itu ternyata total kinerjanya malah lebih rendah daripada kalau unit-unitnya berdiri sendiri-sendiri. Wow, 55%. Itu angka yang besar ya. Kok bisa gitu? Apa risetnya bilang kenapa banyak yang gagal? Nah, itu dia pertanyaan bagusnya. Seringkali bukan cuma karena salah pilih struktur, otonomi, atau sentralisasi gitu. Ada yang lebih dalam. Seperti ketegangan lain di buku ini, selalu ada semacam perekat atau jembata yang bisa menyatukan dua sisi yang bertentangan ini. Perekat? Maksudnya? Di sini disebutnya aset diagonal. Ini elemen krusial yang seringkali terlewatkan. Aset diagonal? Kedengarannya menarik. Apa itu persisnya? Aset diagonal ini sebenarnya adalah kapabilitas dan sumber daya. Seringkali nggak kelihatan, nggak berwujud. Kayak cara kerja, norma budaya, tingkat kepercayaan antar bagian, transparansi, sampai rasa keterhubungan atau connectedness. Oh, jadi hal-hal lunak gitu ya? Tepat. Hal-hal ini yang memungkinkan perusahaan berfungsi sebagai satu kesatuan, tapi sekaligus juga sebagai banyak unit bisnis yang berbeda. Aset inilah yang bantu nilai vertikal bisa ikut mendorong nilai horizontal, dan juga sebaliknya, saling menguatkan gitu. Jadi kayak lem tak terlihat di perusahaan ya, yang bikin unit-unit mandiri itu tetap merasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar gitu. Persis. Dan karena sering nggak terlihat ini, makanya perusahaan gampang banget kejebak dalam pemikiran konvensional, malah mengabaikan si aset diagonal ini. Jebakan apa aja tuh biasanya? Oke, pertama ada jebakan otonomi. Ini fokusnya ke nilai vertikal kan, kasih kebebasan penuh ke unit. Kedengarannya bagus ya buat kinerja unit, tapi risikonya unit jadi terisolasi, kayak silo gitu. Sulit kerjasama, akhirnya nilai horizontalnya hilang. Iya. Kayak kata Matt Barrett dari Barclays yang dikutip di buku itu lah. Bisa mecat manajer yang gagal setelah diberi otonomi penuh, itu nggak otomatis bikin sinergi muncul. Betul. Nah, jebakan kedua kebalikannya, jebakan sentralisasi. Ini fokusnya ke nilai horizontal, gabungkan fungsi-fungsi biar efisien, biar ada sinergi, tapi seringkali malah bikin unit jadi lamban, kaku. Akuntabilitasnya jadi kabur mungkin ya? Terus keputusan jadi lama. Iya, itu masalahnya. Birokrasi bisa membengkak. Nah, yang ketiga, ini juga sering terjadi. Gerak maju mundur,
atau seesawing. Maju mundur maksudnya? Perusahaan bolak-balik terus. Sebentar fokus ke otonomi, nanti ganti lagi fokus ke sentralisasi. Terus aja begitu. Akibatnya, ya organisasi jadi lemah dalam jangka panjang. Capek semua orang, karena perubahan terus tapi nggak jelas arahnya. Dan yang paling parah, aset diagonal tadi malah makin terkikis. Oke, jadi jelas ya jebakan-jebakannya. Terus gimana caranya kita bisa secara aktif gitu memperkuat si lem tak terlihat ini, aset diagonal ini? Nah, ada beberapa pendekatan kunci nih yang bisa Anda pertimbangkan di organisasi Anda. Pertama, coba dorong manajer untuk memakai dua topi. Maksudnya, mereka tanggung jawab atas kinerja unit mereka sendiri, tapi juga harus berkontribusi pada kesuksesan perusahaan secara keseluruhan. Gimana caranya biar mereka mau? Kaitkan ke insentif. Kayak di Textron atau Barclays itu, bonus mereka bisa bergantung pada kinerja unit dan kinerja perusahaan secara grup. Jadi ada dorongan. Oke, insentif. Terus apa lagi? Bangun keterhubungan atau connectedness yang kuat. Rasa identitas bersama, rasa kepemilikan bersama. Ini penting banget. Bisa lewat norma perilaku yang jelas, contohnya di BP atau Cadbury. Bisa juga dorong kolaborasi nyata dalam pekerjaan lintas unit, kayak di Roche dan Alcan. Bahkan kedekatan visi kantor katanya bisa bantu juga ya? Bisa jadi. Kayak pengalaman Dow Jones, kedekatan fisik bisa memicu interaksi informal yang bangun trust. Terus, jangan lupakan kekuatan cerita. Ceritakan kisah manfaat pelanggan. Maksudnya? Bikin narasi yang inspiratif, yang menyatukan tentang gimana sih perusahaan secara kolektif itu membantu pelanggan. Ini bisa jadi tujuan bersama yang lebih tinggi, melampaui target finansial semata. Contohnya Intercontinental, Barclays lagi. Menarik. Kalau soal struktur tadi, kan sentralisasi penuh bisa jadi jebakan. Jadi gimana dong? Nggak harus sentralisasi total. Coba pikirkan standarisasi proses kunci aja. Jadi beberapa proses inti disamakan standarnya di semua unit. Ini memungkinkan fleksibilitas di area lain, tapi tetap memastikan praktek terbaik dipakai bersama. Textron menyebutnya Networked Enterprise. Oke, standarisasi proses, bukan sentralisasi fungsi ya? Bisa jadi sama satu cara. Dan satu lagi, saat akuisisi. Jangan cuma hitung sinergi biaya tradisional. Pikirkan juga, gimana kombinasi ini bisa ciptakan nilai vertikal dan horizontal yang baru, lewat penguatan aset diagonal. Fokusnya ke sana. Wah, kompleks juga ya. Mengelola aset diagonal ini kayaknya lebih susah diukur dan dikelola dibanding sekedar mindahin kotak di bagian organisasi. Betul nggak? Anda benar sekali. Ini jelas nggak semudah ngubah struktur formal di atas kertas. Mengelola aset tak berwujud kayak kepercayaan, norma, keterhubungan. Itu ya inti dari tantangan kepemimpinan di sini. Tapi justru inilah kuncinya. Jadi, kalau kita cuma debat soal struktur formal aja, otonomi lawan sentralisasi, kita malah kehilangan intinya ya. Tepat. Kita melewatkan bagian yang paling penting. Kunci sesungguhnya itu ya di pemeliharaan dan penguatan aset diagonal tadi, karena itulah yang memungkinkan kinerja unit yang kuat dan manfaat sinergi keseluruhan bisa saling dukung, bukan malah saling bertentangan atau meniadakan. Oke, jadi jelas ya, mengatasi ketegangan keseluruhan versus bagian ini butuh fokus yang lebih dalam ke hal-hal yang sering nggak kelihatan itu. Kepercayaan, keterhubungan, tujuan bersama, si aset diagonal itu tadi. Betul, bukan cuma utak-atik struktur formal aja. Nah, sebagai penutup nih, Kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan mungkin ya, buat direnungkan. Coba pikirkan, seberapa kuat sih sebenarnya aset diagonal di organisasi Anda saat ini? Udah kerasa belum lemnya itu? Dan yang lebih penting, gimana Anda secara sadar dan aktif mengukur dan mengembangkannya, biar perusahaan Anda benar-benar bisa jadi lebih dari sekedar penjumlahan bagian-bagiannya. pertanyaan yang bagus untuk dibawa pulang. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kami hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.